Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys bersama kami di Boy Bercerita. Kesempatan kali ini kami akan menceritakan kisah legenda Si Pitung. Cerita rakyat Si Pitung, jagoan dari Betawi. Pada zaman penjajahan sebelum Indonesia merdeka, lahirlah Si Pitung dari pasangan Piun dan Bu Pinah. Pasangan ini terkenal sangat baik dan ramah kepada semua orang. Mereka dikaruniai anak laki-laki yang sangat lucu dan kemudian anak tersebut dinamai Pitung. Seiring berjalannya waktu, Pitung tumbuh menjadi remaja yang tampan dan gagah. Ia terkenal rajin dan ahli ibadah. Sebagai pemeluk agama Islam, si Pitung selalu rajin mencari ilmu yang baik. Ia pun tekun bekerja membantu kedua orang tuanya. Suatu hari, saat dirinya pulang dari kebun setelah membantu ayahnya, dia mendapati Babah Lim, yaitu seorang keturunan Cina yang diduga adalah tuan tanah di desanya, sedang memarahi dan memukuli rakyat jelata yang bekerja padanya. Lelaki yang dimarahinya itu diduga dipaksa membayar pajak yang terlalu mahal, sehingga lelaki tersebut tak memiliki uang sepeser pun untuk membayarnya. Namun, Babah Lim tak mau tahu, sehingga lelaki tua itu terus dipukulinya. Melihat kejadian tersebut, Pitung sangat geram dan ingin membalas perbuatan Babah Lim yang terkenal sebagai tuan tanah. Babah Lim memiliki banyak tanah dengan cara mendekati Belanda yang dirinya mau membayar pajak dengan tinggi. Berniat membalas kejahatan Belanda, dan Babah Lim akhirnya Pitung berguru pada Haji Naipin. Haji Naipin ini adalah tokoh Betawi yang dikenal dengan keahlian ilmu bela diri, yaitu pencak silat. Melihat niat Pitung yang benar-benar ingin menumpas kejahatan, Haji Naipin pun menerima Pitung sebagai muridnya. Berbagai jurus diajarkan pada si Pitung. Setelah ilmunya ini udah mumpuni, si Pitung menantang kejahatan Babah Lim untuk tidak semena-mena kepada rakyat jelata. Merasa tertantang, Babah Lim mengajaknya berkelahi. Namun Babah Lim yang dibantu oleh pengawalnya kalah. Dan akhirnya kekalahannya ini disampaikan kepada pihak Belanda. Pihak Belanda pun turut geram, ingin sekali menangkap Pitung yang telah menantang kebijakan mereka. Berita kemenangan Pitung melawan Babah Lim akhirnya didengar oleh banyak warga. Pitung akhirnya didukung oleh banyak orang untuk melawan penjajah. Ia pun membentuk sebuah perguruan yang di dalamnya mengajarkan agama Islam dan berlatih ilmu bela diri. Melihat rakyat masih terus menderita akibat pajak yang diterapkan oleh Belanda terlalu mencekik, akhirnya Pitung bersama pengikutnya mengabdikan diri ke rakyat jelata. Pitung menyusun banyak rencana untuk mensejahterakan rakyat jelata yang sering kelaparan. Kemudian Pitung bersama pengikutnya menjalankan rencana untuk merampok para tuan tanah yang jahat dan semena-mena. Hasil merampoknya ini kemudian dibagikan kepada para rakyat jelata. Pitung bersama pengikutnya ini tak sepeser pun menggunakan hasil rampokan tersebut untuk dirinya sendiri. Anto, Sabeni, dan yang lain mulai hari ini kita akan merampok rumah para tuan tanah yang rakus dan tamak, kata Pitung kepada para pengikutnya. Serempak pengikut menyanggupi perintah Pitung. Mulai malam nanti akan mulai merampok rumah para tuan tanah yang jahat. Hai, siapa itu? Teriak Babah Regen yang mengetahui ada sekawanan perampok menyatroni rumahnya. Namun kawanan si Pitung berhasil lolos dengan membawa perhiasan dari rumah tersebut. Beberapa rumah tuan tanah berhasil disatroni dan mengumpulkan banyak hasil untuk dibagikan pada rakyat jelata. Namun pada kesempatan lain, Pitung tertangkap basah oleh pemilik rumah yang ia satroni. Akhirnya, pemilik rumah
mengabarkan pelaku perampokan ini kepada pejabat Belanda. Pejabat Belanda, Soet Heine, kemudian sangat marah mendengar pelaku perampokan yang selama ini bersahkan keluarga penjajah adalah si Pitung. Namun berkat kesaktian Pitung, mereka tak dapat menangkapnya. Soet Heine sangat marah dan mulai mencari cara halus untuk memancing Pitung agar menyerahkan diri. Pejabat Belanda ini kemudian berencana menculik ayah dan guru si Pitung, yaitu Papiyun dan Haji Naipan. Tentara Belanda pun berhasil menangkap keduanya dan mengancam akan memenggal kepala mereka jika Pitung tidak juga menyerahkan diri. "Hai Haji Naipan, kamu akan mati karena kamu telah mengajari Pitung ilmu-ilmu untuk melawan kebijakan kami," kata Soet Heine yang marah sekali saat itu. Haji Naipan hanya terdiam. "Kamu juga, Piun, kamu akan mati sia-sia sekarang ini. Kamu akan aku penggal jika anakmu tak kunjung menyerahkan diri," ucap pejabat Belanda saat itu. Kabar ditangkapnya Haji Naipan dan ayah si Pitung akhirnya didengar oleh Pitung dan pengikutnya. Namun, Pitung tak serta-merta menyerahkan diri kepada Belanda. Ia memilih mengirimkan surat pada pejabat Belanda tersebut. Ia meminta agar guru dan ayahnya dilepaskan. Setelah dilepaskan, ia akan menyerahkan diri. Belanda pun tak kalah taktik. Ia melepaskan ayah Pitung, namun tak melepaskan Haji Naipan dan gurunya. Belanda baru akan melepaskan Haji Naipan setelah Pitung menyerahkan diri. Akhirnya Pitung kembali mengajukan syarat. "Aku akan menyerahkan diri tapi tidak untuk dipenggal. Aku akan menebus kesalahanku dengan mengembalikan harta-harta yang telah saya curi," kata Pitung pada surat berikutnya. Belanda pun mengiyakan syarat tersebut. Selang beberapa hari setelah surat persetujuan dari Belanda, Pitung menyerahkan diri. Namun pejabat Belanda mengingkari persetujuan sebelumnya. Belanda justru menembakkan banyak sekali peluru ke tubuh si Pitung. Tubuh si Pitung pun bersimbah darah dan nyawanya tak terselamatkan. Pada saat itu penjajah memanglah jahat, ingkar akan janjinya dan selalu bengis terhadap warga jajahannya. Akhirnya Haji Naipin dan ayah Piun membawa jenazah Pitung ke rumah dan menguburkannya. Hingga saat ini kuburan Pitung masih terawat dengan baik. Tak hanya kuburannya, rumah Pitung dengan arsitektur adat Betawi pun masih dirawat sebagai bentuk menghargai Pitung yang telah berusaha melawan Belanda dan berkorban demi rakyat jelata. Sekian cerita rakyat Betawi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe ya.